Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang Agile Software Development. Sebelum masuk pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Santi, mahasiswa program studi Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan dengan NIM 10181073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan 4 poin penting, yaitu yang pertama ada Agile Method, kemudian yang kedua ada Agile Development Technique, dan yang ketiga ada Agile Project, dan yang terakhir yaitu Scaling Agile Method. Masuk ke poin pertama, yaitu Agile Method. Seperti yang kita ketahui, pada era sekarang yaitu bisnis berkembang begitu cepat di lingkungan global. Dan perangkat lunak merupakan bagian dari seluruh sistem bisnis dan mendukung dalam majunya sebuah sistem bisnis. Pengembangan perangkat lunak yang cepat dikenal sebagai Agile Development atau Agile Method. Agile Method memiliki karakteristik sebagai berikut. Proses spesifikasi desain dan implementasi saling terkait. Tidak ada spesifikasi sistem yang terperinci dan dokumentasi desain diminimalkan yang digunakan untuk implementasi sistem. Selanjutnya yaitu sistem dikembangkan secara bertahap. End user dan stakeholder dilibatkan dalam menentukan dan mengevaluasi sistem. Dukungan tool support digunakan untuk mendukung proses pengembangan. Selanjutnya yaitu tools yang dapat digunakan, yaitu termasuk tools include automatic testing tools, tools to support configuration management, dan system integration and tools to automated user interface production. Selanjutnya yaitu perbedaan plan driven dan pendekatan agile. Yang pertama yaitu ada plan based development. Nah, di sini terdapat proses, yaitu yang pertama ada requirement engineering, kemudian ada requirement specification, dan yang terakhir yaitu design and implementation. Kemudian pada agile development terdapat proses requirement engineering dan langsung ke design and implementation. Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, terdapat pandangan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan perangkat lunak lebih baik adalah memulai perancangan proyek yang cermat. Jenis kualitas formal, penggunaan metode analisis dan desain yang didukung oleh perangkat lunak, dan proses perkembangan perangkat lunak yang terkontrol. Pendekatan plan driven dikembangkan untuk perangkat lunak yang dikembangkan oleh tim besar. Namun, ketika pendekatan pengembangan kelas berat, pendekatan plan driven development ini diterapkan pada sistem bisnis skala kecil dan menengah, biaya overhead yang terlihat sangat besar, sehingga mendominasi proses pengembangan perangkat lunak. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk bagaimana sistem harus dikembangkan daripada pengembangan dan pengujian dari program. Adapun filosofi di balik metode Agile tercermin dalam Agile Manifesto yang dikeluarkan oleh pengembang terkemuka tersebut. Manifesto menyatakan sebagai berikut seperti yang dijelaskan pada tabel di samping, yaitu yang pertama ada customer involvement, selanjutnya embrace change, yang ketiga ada incremental delivery, yang keempat ada mindset simplicity, dan yang terakhir ada people not process. Metode Agile bekerja dengan baik dalam situasi ini karena dimungkinkan untuk memiliki komunikasi berkelanjutan antar product manager atau customer system dan development team. Yang pertama yaitu dimulai dari select user stories for this release, kemudian ke breakdown stories to tasks, terus itu selanjutnya yaitu plan release, dan yang keempat yaitu development atau integrate atau test software, selanjutnya yaitu release software, dan selanjutnya evaluasi sistem. Sistem dapat dikembangkan oleh tim secara bersama-sama atau di tempat yang sama, sehingga komunikasi informasi di anggota tim bekerja dengan baik. Selanjutnya masuk ke poin yang kedua, yaitu Agile Development Technique. Pendekatan yang paling signifikan untuk mengubah kultur pengembangan perangkat lunak adalah pengembangan Extreme Programming atau yang biasa dikenal dengan XP. Nama ini diciptakan oleh Ken Beck
karena pendekatan tersebut dikembangkan dengan mendorong praktik baik yang diakui seperti pengembangan berulang ke level ekstrim di XP. Persyaratan dinyatakan sebagai skenario yang diterapkan secara langsung sebagai rangkaian tugas. Extreme Programming kontroversial karena memperkenalkan sejumlah praktis yang sangat berbeda dari praktik pengembang saat ini. Dan di sini yaitu terdapat prinsip of practice, yaitu pada tabel-tabel yang ada di samping. Selanjutnya yaitu user stories. User stories dapat digunakan dalam perencanaan iterasi sistem. Setelah card stories dikembangkan, tim development memecah menjadi beberapa tugas dan memperkirakan upaya dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tugas ini. Biasanya melibatkan diskusi dengan customer untuk menyempurnakan persyaratan-persyaratan. Pada gambar di samping merupakan contoh user stories. Pada refactoring terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, prinsip dasar perangkat lunak tradisional adalah Anda harus merancang suatu perubahan. Kemudian, Extreme Programming telah mengabaikan prinsip ini. Seringkali perubahan tidak terwujud. Selanjutnya yaitu the first development. Extreme Programming mengembangkan pendekatan baru untuk pengujian program untuk mengatasi kesulitan pengujian tanpa spesifikasi. Pengujian otomatis merupakan pusat dari proses pengembangan dan pengembangan tidak dapat dilanjutkan hingga semua pengujian berhasil dijalankan. Masuk ke poin ketiga yaitu Agile Project Management. Dalam bisnis perangkat lunak apapun, manajer perlu mengetahui apa yang sedang terjadi dan apakah suatu proyek dapat memenuhi tujuannya atau tidak, dan mengirimkan perangkat lunak secara tepat waktu dengan anggaran yang diusulkan. Pada tabel di samping yaitu terdapat beberapa poin tentang Scrum terms. Apakah Scrum itu? Jadi, Scrum adalah agile method yang berfokus pada penyediaan framework untuk organisasi proyek yang agile. Pada gambar di samping itu telah menjelaskan Scrum Software Sprint Cycle dan juga Distribute Scrum. Poin yang terakhir yaitu yang keempat ada Scaling Agile Method. Agile Method dikembangkan untuk digunakan oleh tim pemrograman kecil yang dapat bekerja bersama di ruangan yang sama dan berkomunikasi secara informal. Awalnya digunakan untuk pengembangan sistem dan produk perangkat lunak yang berukuran kecil dan menengah. Metode Scaling Agile memiliki aspek yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan skala metode untuk menangani pengembangan besar yang terlalu besar untuk dikembangkan oleh satu tim kecil. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengukur metode ini dari tim pengembang khusus untuk lebih dapat digunakan di perusahaan besar yang memiliki pengalaman pengembangan perangkat lunak selama bertahun-tahun. Selanjutnya yaitu Practical Problem with Agile. Terdapat 3 poin penting yang harus kita ingat, yaitu yang pertama, Agile Method yang paling sesuai untuk pengembangan perangkat lunak baru daripada untuk pemeliharaan perangkat lunak. Namun, sebagian besar biaya perangkat lunak di perusahaan besar berasal dari pemeliharaan sistem perangkat lunak yang ada. Selanjutnya, poin kedua yaitu Agile Method dirancang untuk tim kecil yang ditetapkan di lokasi yang sama. Banyak pengembang perangkat lunak sekarang melibatkan tim yang tersebar di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu informalitas Agile Development tidak sesuai dengan pendekatan hukum untuk definisi kontrak yang umum digunakan di perusahaan besar. Selanjutnya yaitu Agile and Plan Driven Method. Gambar di samping merupakan faktor influencing the choice of plan-based or agile development. Selanjutnya yaitu Agile Method for Large System, yaitu di mana Agile Method harus berevolusi agar dapat digunakan untuk pengembang perangkat lunak skala besar. Alasan mendasar ini adalah bahwa sistem perangkat lunak skala besar jauh lebih kompleks dan sulit untuk dipahami dan dikelola daripada sistem berskala kecil atau produk perangkat lunak. 6 faktor utama yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut.
yaitu ada System of System, Brownfield Development, Diverse Stakeholder, Approachment, System Configuration, dan Regulation Constraints. Perlu kita ketahui bahwa IBM juga telah mengembangkan kerangka kerja untuk penggunaan berskala besar dari metode Agile yang disebut sebagai Agile Scaling Method atau ASM dengan kepanjangan Agility at Scale Model seperti berikut. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya hingga habis. Mohon kritik dan sarannya, jika masih ada terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Semoga kedepannya kita dapat lebih belajar lebih dalam lagi. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.